Syukur kepada Tuhan, saudara-saudari. Mari kita melanjutkan pembahasan kisah para rasul. Kali ini kita akan melihat bagaimana Stefanus, salah seorang dari diaken, bersaksi memberitakan Injil dan mendapatkan penentangan dan akhirnya Stefanus mati martir. Kalau sebelumnya kaum agama menangkap Petrus dan Yohanes dan atas kedaulatan Tuhan mereka dibebaskan dan terus tetap memberitakan Injil. Kali ini Stefanus, ia juga menjadi seorang yang memberitakan Injil dengan roh yang kuat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Di dalam ayat 10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Seperti yang sudah saya katakan, Stefanus adalah salah satu diaken yang ditunjuk untuk pelayanan meja. Pelayanan meja adalah pelayanan untuk keperluan sehari-hari. Tetapi tidak membuat Stefanus berdiam diri untuk memberitakan Injil. Dan kali ini kita lihat bagaimana Stefanus penuh dengan anugerah dan kuasa. Secara esensial di dalam, Stefanus menikmati anugerah yang adalah Allah di dalam Kristus menjadi kenikmatannya. Saya percaya Stefanus di dalam pelayanan meja, dia adalah orang yang tetap memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ini biarlah menjadi teladan bagi Anda dan saya. Setiap hari, setiap saat kita perlu memiliki satu persekutuan. Kita perlu menikmati anugerah demi anugerah. Sehingga di dalam pelayanan kita akan penuh dengan sukacita. Secara ekonomikal yang di luar, Stefanus penuh kuasa mengadakan mujizat dan tanda. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang ia lakukan semuanya bersumber dari Allah. Dan apa yang ia lakukan adalah membawa orang-orang supaya mereka percaya dan bertobat kepada Allah itu sendiri. Stefanus berbicara dengan roh hikmat, menunjukkan prinsip perjanjian baru adalah roh itu berbaur dengan roh manusia. Ini membedakan dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, nabi itu mengulangi apa yang menjadi perkataan Allah kepada dia. Tetapi Stefanus tidak demikian. Stefanus langsung dengan roh perbauran. Ada roh Allah di dalam rohnya, dan dengan roh perbauran ini, Stefanus bisa berbicara dengan kuat, dengan penuh kuasa. Kita melihat tuduhan dari para penganiaya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 13 dan 14. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Betulkah Stefanus menghina tempat kudus? Saudara-saudari, saksi palsu adalah orang yang menerima upah untuk memutarbalikkan suatu fakta. Hal ini merupakan hasutan iblis untuk menghalangi ekonomi perjanjian baru Allah. Jadi saat itu tersebar satu berita yang mengatakan bahwa Yesus akan menghancurkan bait Allah. Padahal menurut Yohanes pasal 2, Tuhan mengatakan robohkanlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Jadi di sini Stefanus berbicara masalah peralihan zaman dari perjanjian lama, bait yang fisik, maka masuk ke dalam perjanjian yang baru adalah bait yang hidup, yang organik, yang kudus, yaitu Kristus itu sendiri. Fakta yang benar adalah ekonomi perjanjian baru Allah ingin mendapatkan satu zaman baru yang mutlak terpisah dari Yudaisme. Tidak lagi secara fisik, ritual, tetapi sudah menjadi organik, yang hidup, yang kudus, yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kemuliaan. Yudaisme adalah suatu ajaran yang penuh dengan tradisi zaman perjanjian lama yang diwariskan generasi-generasi menjadi suatu ritual yang mati. Di depan mata manusia,
Ritual-ritual ini seakan-akan seperti satu ibadah yang penuh dengan usuk, membuat orang tertarik dan semakin banyak. Tetapi saudara-saudari, Anda dan saya perlu melihat dari kacamata Tuhan. Tuhan ingin bahwa ibadah yang sejati bukan kepada perkara yang fisik, tapi satu perkara yang hidup, yang rohani di dalam roh kita. Ekonomi perjanjian baru Allah ingin mendapatkan bait yang sejati, yaitu gereja sebagai tubuh Kristus dan menjadi kepenuhan Kristus. Ini di dalam Efesus pasal 1 ayat 23 dan pasal 2 ayat 22. Ekonomi perjanjian baru Allah mengalihkan hukum Taurat kepada hukum roh pemberi hayat. Di dalam Roma pasal 8 ayat 2, hukum roh pemberi hayat telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Kita melihat saudara-saudari ada contoh, yaitu Rasul Paulus yang tidak dapat mengatasi Yudaisme di dalam Kisah Para Rasul pasal 21. Saat itu Yakobus menyuruh Paulus berserta dengan 4 orang untuk melakukan nasar, dan setelah Paulus melakukan, mereka masuk ke bait Allah. Lalu terjadi kekacauan, banyak orang datang menuduh Rasul Paulus mengacaukan bait Allah. Akhirnya kita melihat hanya Allah yang berintervensi, menyelamatkan Rasul Paulus, membawa Rasul Paulus dibebaskan dari kekacauan di Yerusalem, dibawa jauh sampai ke kota Roma. Saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa lagi bertoleransi dengan hal-hal yang berbau perjanjian lama. Karena itu kita perlu maju bersama-sama. Ya, kita perlu mengenal ekonomi perjanjian baru Allah. Para rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul telah gagal dalam memasuki masa transisi, sehingga akhirnya Allah mengizinkan pasukan Romawi untuk menghancurkan Yerusalem beserta baitnya. Ini terjadi di tahun 70 Masehi. Saat itu pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus datang untuk memusnahkan bait Allah. Saudara-saudari, inilah kedaulatan Allah untuk membuktikan bahwa zaman sudah berubah. Hari ini kita berada di dalam zaman perjanjian baru. Mari kita melihat situasi hari ini. Di dalam Ibrani pasal 8 ayat 13, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Kitab Ibrani adalah satu kitab yang membicarakan bahwa orang-orang Yahudi yang telah percaya jangan kembali lagi kepada perjanjian lama, kepada ritual, tradisi, tapi mari terus maju kepada ekonomi perjanjian baru Allah. Maka di sini ada satu panggilan supaya kita maju, ya, tidak lagi kembali kepada yang tua dan usang yang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara-saudari, di dalam satu arti, kekristenan hari ini telah menjadi suatu tradisi agama yang tradisional. Hanya membentuk suatu ritual yang di luar tanpa melihat visi ekonomi perjanjian baru Allah. Ada satu perayaan Paskah, perayaan Natal, perayaan-perayaan yang lain yang mereka lakukan, yang kelihatannya di luar begitu ramai, kelihatan begitu kusuk. Tetapi saudara-saudari, semoga Anda dan saya memiliki daya pembeda, memiliki hati yang tepat, yang bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi ekonomi perjanjian baru Allah. Jangan kita terbawa oleh arus di dalam kekristenan hari ini. Tuhan memerlukan pemulihannya hari ini, yaitu kaum beriman yang melihat ekonomi perjanjian baru Allah. Puji Tuhan, Anda dan saya hari ini di dalam pemulihan Tuhan, yang terutama adalah Anda dan saya melihat apakah ekonomi perjanjian baru Allah. Kita harus diperingatkan akan kegagalan para rasul di dalam masa transisi ini. Maka boleh dikatakan Anda dan saya berada di dalam masa transisi ini, di dalam jembatan ini. Maka berhati-hatilah, kita bisa saja ditarik oleh arus kekristenan yang disamakan dengan tradisi-tradisi yang terjadi saat itu.
Atau Anda dan saya, dikatakan di sini kita perlu tetap setia di dalam jalur ekonomi perjanjian baru Allah dengan melihat terang dan kebenaran-kebenaran ilahi di dalam Alkitab. Kalau kita melihat kebenaran di dalam terang ilahi, maka di atas transisi ini kita terus maju sampai kepada penggenapan pembangunan tubuh Kristus yang rampung di dalam Yerusalem baru. Semoga Anda dan saya, baik-baiklah kita terus melatih roh kita, mengasihi Tuhan, hidup gereja kita bersama-sama untuk pembangunan tubuh Kristus dan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali.